Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la wabarakatuh. haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih teman-teman sudah masuk Masuk dan kita dan kita akan melanjutkan akan melanjutkan materi yang materi. sebelumnya tertunda karena UTS. Tapi saya cek di beberapa di email yang masuk, ini kelihatannya belum semua yang mengirimkan jawaban ya. Jadi nanti tolong konfirmasi bagi yang kalau yang sudah kan tadi di list di grup itu ya. Sama saya cek ke email. Baik, malam hari ini kita mata kuliah PAR dan teori transformasi konflik. Dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke yang bertugas pada malam hari ini. Sudah masuk yang bertugas? Insya Allah Pak sudah. Alhamdulillah Sudah. sudah Pak. Oke. Bisa share di anunya. Oke, silakan Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ISIP PJJ Angkatan 2025 pada kesempatan malam ini akan mempresentasikan materi tentang persiapan melakukan penelitian PAR. Pada kesempatan eh, sore ini dari kelompok 6 eh, yang bertugas untuk presentasi dari 4 orang mungkin 3 orang saja yang pada malam ini atau sore ini bisa menunaikan presentasi. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator Dadan Ramdan. Kemudian teman saya juga bertugas presentasi Pak Arif Nur Cahya dan 1 orang lagi yaitu Mbak Sagita Supriyatin mungkin nanti akan menyusul masuk karena dalam proses pulang dari pekerjaan. Untuk selanjutnya dan untuk mempersingkat waktu, saya teruskan kepada presentasi atau slide berikutnya. Baik, sebagaimana yang ditugaskan untuk kelompok 6 untuk kelompok kami, eh, kami ditugaskan untuk mempresentasikan yaitu tentang persiapan melakukan metode penelitian PAR. Ya. Baik, sebelum melakukan penelitian atau persiapan melakukan PAR, kita baiknya untuk kembali melihat atau memahami apa itu PAR. Secara pengertian atau istilah metode PAR itu adalah metode penelitian yang menggabungkan penelitian, kemudian tindakan dan partisipasi aktif dari komunitas atau pihak terkait, baik itu sebagai peneliti bersama dan bukan hanya objek penelitian. Jadi antara peneliti dan yang diteliti itu adalah saling bekerja sama untuk memecahkan masalah. Tujuan tujuan dari PAR itu ada tadi saya sebutkan untuk memecahkan masalah yang nyata sekaligus mengembangkan pengetahuan melalui siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Karakteristik utama dari PAR atau partisipatif, ya, semua pihak terlibat dalam seluruh proses, berbasis masalah, berangkat dari kebutuhan atau masalah yang dirasakan oleh komunitas.
biasanya komunitas ini adalah di masyarakat. Kemudian siklus berulang. Jadi terdapat putaran perbaikan terus-menerus. Jadi bagaimana masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu bisa dipecahkan gitu ya. Kemudian transformatif bertujuan mengubah situasi dan memperdayakan komunitas. Selanjutnya slide prinsip-prinsip dasar penelitian Pak. Yang pertama kesetaraan. Jadi semua peserta memiliki hak atau suara dan peran yang berharga. Jadi tidak ada perbedaan status antara peneliti, baik itu yang eh, profesional atau seperti kita eh, mahasiswa ataupun pendidik, pengajar, dan anggota komunitas. Kemudian keterbukaan. Proses dan hasil penelitian itu mesti transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, baik itu peneliti maupun yang diteliti. Kemudian prinsip-prinsip selanjutnya adalah kepemilikan bersama. Hasil penelitian dan solusi yang dihasilkan adalah milik bersama, bukan milik peneliti saja. Kemudian pembelajaran bersama. Semua pihak, baik itu peneliti maupun yang diteliti, itu belajar satu sama lain selama proses penelitian berlangsung. Kemudian berbasis konteks, sesuai dengan budaya, kondisi, dan kemampuan lingkungan, di mana komunitas itu berada. Komunitas itu yang akan kita teliti. Baik, untuk selanjutnya saya mohon atau saya berikan kesempatan untuk Mas Arief Nurcaya untuk membacakan atau melanjutkan slide berikutnya. Baik, terima kasih Pak Dadan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tahapan persiapan atau identifikasi awal. Yang pertama, ada penentuan topik atau masalah, melakukan diskusi awal untuk memastikan masalah benar-benar dirasakan dan penting bagi komunitas. Contohnya, rendahnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah, kesulitan belajar siswa, dan lain-lain. Kedua, pemetaan pemangku kepentingan. Siapa saja yang terlibat, terkena dampak, dan memiliki kekuasaan dalam masalah tersebut. Terus membuat daftar pihak yang perlu diajak berpartisipasi. Yang ketiga, pembentukan tim penelitian. Menyusun tim yang terdiri dari peneliti dan perwakilan komunitas yang beragam agar mewakili berbagai pandangan. Berikutnya, tahapan persiapan perencanaan. Ini ada penetapan tujuan. Next, Mbak. Maaf. Tahapan persiapan perencanaan. Yang pertama itu penetapan tujuan dan pertanyaan penelitian. Contohnya, apa yang ingin dicapai, pertanyaan apa yang ingin dijawab bersama, terus ada pemilihan metode pengumpulan data, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, survei sederhana, atau peta komunitas. Selanjutnya, penyusunan kerangka waktu. Menetapkan durasi setiap siklus penelitian, menjadwalkan pertemuan rutin untuk refleksi.
Terus ada perencanaan sumber daya, mengidentifikasi kebutuhan dana, alat, fasilitas, dan keahlian yang diperlukan. Selanjutnya, penyusunan instrumen penelitian. Sifat instrumen itu bersifat fleksibel dan dapat disempurnakan bersama komunitas. Contohnya, panduan wawancara atau diskusi, pertanyaan terbuka yang memicu diskusi mendalam, terus lembar pengamatan, daftar hal yang perlu dicatat saat tindakan berlangsung, disusun bersama agar sesuai pemahaman semua pihak. Terus ada alat bantu visual, gambar, diagram, atau peta untuk memudahkan partisipasi bagi mereka yang kesulitan membaca atau menulis. Terus pentingnya melakukan uji coba instrumen pada kelompok kecil untuk memastikan kejelasan dan keterpahaman. Selanjutnya, ada pertimbangan etika dan keamanan. Yang pertama itu persetujuan yang diinformasikan. Semua peserta memahami tujuan, proses, resiko, dan manfaat penelitian sebelum setuju terlibat. Persetujuan dapat berupa tanda tangan atau kesepakatan lisan yang disaksikan. Terus ada kerahasiaan dan privasi. Menentukan data mana yang boleh dipublikasikan dan mana yang harus dirahasiakan, serta cara penyebutan nama asli atau nama samaran. Selanjutnya, ada keamanan fisik dan psikologis. Memastikan tempat dan waktu penelitian itu aman. Terus ada manfaat dan tidak merugikan. Menjamin penelitian bahwa perubahan positif dan tidak membebani komunitas. Selanjutnya, rencana jadwal dan pembagian tugas. Tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan pihak penanggung jawab, kebutuhan pendukung, pertemuan awal, dan sosialisasi minggu ke-1, tim inti ruang pertemuan, materi sosialisasi pengumpulan data, terus minggu keduanya sampai minggu ketiga, tim penelitian dan perwakilan komunitas, alat tulis, alat rekam jika disetujui. Analisis data dan perencanaan tindakan itu minggu keempat. Seluruh anggota tim, terus papan tulis dan kertas besar. Pelaksanaan tindakan siklus itu minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-6. Tim pelaksana sarana dan prasarana tindakan. Terus pengamatan dan refleksi itu minggu ke-7. Tim pengamat lembar catatan dan pengamatan. Selanjutnya, Mas Arif, mungkin bahasa kita sudah hadir belum? ntar dicek dulu Pak. Sudah gabung anggota kelompok 6. Satu lagi. Sepertinya belum Pak. Masih Oh, dalam perjalanan kayaknya Pak. oke, baik. Karena 2 slide lagi mungkin Dilanjut dilanjutkan aja saja. Pak. Nah, Baik Pak. Terus ada tantangan dan solusi awal. Potensi tantangan, solusi yang disiapkan, perbedaan latar belakang, dan pandangan antar
peserta menetapkan aturan main diskusi yang adil menggunakan fasilitator netral. Tingkat partisipasi yang tidak merata, melakukan pendekatan personal, melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati. Keterbatasan waktu atau sumber daya, menyesuaikan skala tindakan dengan kemampuan. Mencari dukungan mitra. Terus kesalahpahaman, tujuan penelitian, melakukan sosialisasi berulang, dan dialog terbuka. Selanjutnya, itu kesimpulan ya Pak. Kesimpulannya di sini, persiapan PAR menekankan pada pembangunan hubungan kepercayaan dan kesetaraan antara peneliti dan komunitas. Terus seluruh aspek mulai dari perumusan masalah hingga penyusunan alat ukur harus dilakukan secara bersama-sama agar hasilnya relevan dan dimiliki bersama. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Dadan. Baik, terima kasih Mas Arief yang telah eh, membacakan slide presentasi kelompok 6. Baik, untuk selanjutnya, eh, mungkin dari teman-teman yang hadir pada kesempatan Zoom meeting atau kuliah PAR pada kesempatan malam ini, ada yang mungkin ingin dibahas, baik itu berupa pertanyaan ataupun saran ataupun pengalaman yang mungkin ada beberapa dari kawan kita yang sudah melakukan penelitian menggunakan metode PAR atau apa saja yang mungkin terjadi di masyarakat yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan malam ini dan mungkin masalah-masalah di masyarakat ini bisa diselesaikan melalui metode penelitian PAR. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya kepada semuanya, teman-teman yang bertanya bisa langsung open mic atau melalui chat yang ada. Insya Allah nanti kita akan sama-sama eh, bahas pertanyaan-pertanyaan dan mungkin kalau belum lengkap atau belum maksimal jawabannya kita akan mohon kepada Pak dosen untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Dipersilakan. Silakan Mas Abdul Manap langsung saja. Iya Pak, ini saya mau bertanya Pak. Ini sebetulnya masih teknis banget ya Pak ya. Teknis di awal ini Pak. Saya juga ingin mencoba apa namanya. Ini saya tertarik ya dengan PAR ini nih, penelitian PAR. Mungkin saya ingin mencoba menerapkan di sekolah saya, tempat saya mengajar itu di SMA Al-Bahjah itu, SMA Islam Quran Al-Bahjah. Saya pengen mencari permasalahan-permasalahan di sana. Nah, yang jadi pertanyaan ini masih teknis banget sih ya, Pak. Ini bagaimana jika ada dari partisipan ya, karena kan di part ini kan objek penelitian dijadikan sekaligus subjek dalam penelitian begitu. Nah, gimana cara menyadarkan mereka untuk apa namanya kesadaran dalam menemukan masalah yang mereka alami gitu, Pak. Selain dari FGD begitu, Pak. Adakah cara lain begitu? Terus kalau misalkan dari partisipan ini memang dia tidak mau ikut andil dalam penelitian, apakah kita tidak ikutkan saja begitu? Karena kan banyak ini pasti kan dalam objek penelitian itu kan ada apa dalam penelitian itu kan
ada batas populasi begitu. Karena kan nanti kita berbasis data, datanya dibatasi begitu. Apakah kita buang saja data yang ini, yang nggak mau ikut partisipasi, atau tetap semuanya harus ikut partisipasi? Itu aja mungkin, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Manap. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya dan kelompok 6, terutama yang hadir pada kesempatan malam ini, langsung saja untuk menyampaikan beberapa poin dalam ruang lingkup mencoba untuk memberikan masukan atau solusi ya terhadap apa-apa tadi yang telah diutarakan. Jadi kalau ada partisipan yang mungkin belum mengenali masalah yang dihadapi atau mereka sendiri istilahnya belum tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan mereka itu. Jadi solusinya adalah eh, kita harus membangun keakraban ya, keakraban terlebih dahulu kepada eh, partisipan yang akan kita teliti itu. Jadi, jadi sebelum membahas masalah yang akan kita pecahkan, kita selesaikan itu, kita harus terlebih dahulu membangun keakraban supaya mereka itu bisa curhat, bisa open heart gitu ya, bisa terbuka kepada kita sebagai peneliti supaya memudahkan solusi yang akan kita berikan kepada mereka gitu. Jadi kalau mereka terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, mungkin data yang kita akan dapatkan dari partisipan itu akan mungkin tidak hanya satu, dua, atau tiga, mungkin banyak. Kalau satu partisipan, kalau banyak, itu mungkin data yang kita dapatkan lebih banyak lagi gitu. Kemudian setelah kita eh, membangun keakraban, salah satunya adalah dengan membangun chemistry lah sehari-hari dengan mereka. Mungkin kita juga ini apa ikut kegiatan rutinitas mereka gitu kan. Supaya mereka merasa wah masalah yang akan masalah yang mereka akan berikan sampaikan itu ternyata eh, aman gitu kalau diberikan gitu kan kepada kita sebagai peneliti gitu kan. Kemudian kita usahakan dengan partisipan atau responden atau mereka yang akan kita yang akan kita cari solusinya itu adalah eh, kita tidak menjadi atau tidak memberikan perintah gitu kan, tidak memberikan tekanan terlalu besar atau menyuruh kepada mereka. Jadi kita usahakan menjadi partner atau bekerja sama dengan mereka. Bagaimana masalah mereka ini? Ayo kita diskusikan kita ini sama-sama supaya kita bisa pecahkan masalah ini gitu kan. Antara kita dan partisipan gitu kan. Jadi manfaat daripada rasa nyaman akan membangun kepercayaan diri. Jadi mereka percaya kepada kita untuk memberikan jawaban-jawaban, data-data atau respon apa-apa yang mungkin kita akan minta kepada mereka gitu kan. Dan sehingga setelah itu mereka akan berani untuk mengutarakan dan berani untuk menyampaikan perasaannya gitu. Mungkin Mas Arif mau menambahkan apa yang tadi disampaikan atau diutarakan oleh Mas Manap. Silakan. Paling yang tadi ini sih Pak, apa namanya? Jika mereka tidak mau apa?
berpartisipasi gitu ya tadi. Kalau itu menurut saya sih ya, kalau mereka tidak mau ikut berpartisipasi itu kayak normal gitu ya, wajar gitu. Terus menurut saya itu nggak bisa langsung menganggap mereka nggak peduli atau gimana gitu. Biasanya kita cari dulu alasannya apa tuh nggak apa namanya tidak mau berpartisipasi itu. Terus kita coba jelasin nih ininya gimana apa namanya alurnya gitu. Jangan memaksa kitanya juga seperti itu sih. Bagaimana Mas Mana? Mungkin ada yang mau di-sharing lagi, disampaikan lagi sebelum menunggu pertanyaan dari yang lain. Gimana Mas Mana? Iya, soalnya kan maksudnya dalam penelitian ini kan biasanya kan kita ada pasti ada jadwalnya begitu Pak. Kita sudah menentukan ada bahasannya apa ya? Roadmap lah. Kita sudah menentukan tanggal sekian kita harus melakukan apa, kita harus melakukan apa. Nah, kalau eh, untuk mengajak semua partisipan ya, saya merasa kayaknya agak mustahil begitu. Kita terus mencoba memahamkan mereka bahwasanya penelitian ini penting loh. Terus partisipasi Anda dalam penelitian ini penting loh. Gitu. Kan sepertinya agak mustahil ya untuk menjadikan objek semua orang begitu ikut partisipasi dalam satu penelitian gitu. Pasti ada aja mungkin satu, dua, atau tiga orang lah. Nah, apakah kita harus tetap berhenti di situ gitu untuk memahamkan mereka bahwasannya pentingnya penelitian ini atau ya sudah gitu kita jalan saja gitu langsung gitu. Karena memang saya sadari penelitian ini memang penting begitu. Terus waktu yang dibutuhkan memang betul-betul lama, tapi kan kita nggak mungkin stuck di situ. Terus juga kita pasti punya roadmap, tanggal sekian kita harus sudah mulai pengumpulan data, tanggal sekian kita sudah harus mengolah data begitu. Baik Mas Mana. Boleh ikut berpendapat, Pak? Silakan, silakan, Bu Ya, Yuni, baik silakan ya. sebelum dilanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Apa menanggapi ini ya, apa tadi yang disampaikan sama Manap ya. Kalau pendapat saya, menurut saya, mungkin yang pertama yang kita teliti itu benar seperti yang sudah disampaikan kayaknya di slide itu, topik masalahnya itu kita harus pastikan memang itu benar-benar dirasakan. Ya dirasakan bukan kita ya, tapi apa yang kita teliti itu gitu. Ya, dari masyarakat yang kita ingin ambil partisipasinya itu kita pastikan benar-benar itu masalah dirasakan gitu. Kalau mereka ngerasakan masalah terus kita teliti ya mereka nggak akan merasa ini partisipasi ya bukan gua nggak merasa saya nggak merasa apa itu masalah gitu kan. Secara logikanya seperti itu berarti memang kita harus pastikan itu terjadi dan benar-benar menjadi masalah bagi komunitas itu kalau menurut saya. Nah setelah memang benar jadi apa itu masalah yang memang butuh solusi, teknisnya kalau menurut saya tinggal kalau untuk jadwal timeline itu bukan kita yang menentukan sepihak, tapi ada diskusi gitu, ada planning, ada rencana. Mungkin pertama mungkin kita bisa ke tokoh-tokoh masyarakat dulu. Nah kita strateginya kalau mau melibatkan banyak orang ya kita masuk ke kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kita izin inilah mungkin di acara rutin misalnya ada kegiatan tahlilan nih yasinan tiap hari apa kita bisa izin masuk gitu kan setelah ini izin masuk untuk apa brainstorming gitu ya terkait masalah apa gitu yang ingin kita teliti kalau teknisnya mungkin bisa seperti itu jadi mungkin itu pendapat saya apa untuk jelasnya mungkin nanti dari dosen ya kalau untuk apa
ilmu ininya ya, ilmu pastinya gitu. Kalau ini hanya dari pandangan saya saja, pendapat saya saja. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni yang telah menanggapi dan memberikan masukan. Jadi Mas Manap, eh, metode penelitian PAR ini memang membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang ya, cukup panjang. Sehingga beberapa tahapan kalau dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru, mungkin hasilnya kurang baik gitu. Jadi mungkin membutuhkan waktu dan kesabaran. Selain itu, dalam penelitian berbasis PAR ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kan tadi ya, waktunya gitu lama gitu kan. Sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga akibatnya rencana-rencana yang peneliti sudah buat, sudah misalkan tadi disampaikan oleh Hanaf sudah bikin schedule gitu kan, bikin jadwal untuk pertemuan, bikin jadwal untuk wawancara dan sebagainya. Mungkin kalau misalkan responden ini ya istilahnya mah eh, kita tidak sediakan minum atau snack, mungkin mereka bisa jadi bisa jadi eh, tidak menghadiri schedule atau jadwal yang sudah kita tentukan. Mungkin tapi ada juga mungkin yang mereka karena punya masalah bisa aja tanpa harus ada itu juga mereka pasti datang gitu kan untuk pertemuan. Nah, kemudian kesulitan dalam menilai hasil. Jadi kan PAR ini tidak hanya berupa data. Hasilnya itu kan tidak berupa data, tidak hanya berupa data, tapi hasil penelitian PAR ini adalah menyangkut perubahan sikap dari responden dari yang kita teliti itu. Jadi selain data, hasil ini juga harus merubah sikap responden. Kemudian eh, hasil penelitian PAN itu mempengaruhi dari pengetahuan mereka dan kerja. Apa yang sedang mereka buat itu akan sedang mereka lakukan aktivitas ini apakah mengganggu kebiasaan mereka, aktivitas mereka atau tidak gitu. Jadi banyak faktor untuk kita bisa melakukan penelitian, melakukan metode PAR. Seperti tadi yang sudah disebutkan ada waktu yang lama, kemudian biaya yang cukup besar, kemudian kesulitan dalam menilai hasil gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain atau Mas Arif atau Mas Maladuni mungkin ada yang mau sedikit menambahkan atau belum puas. Terima kasih. Silakan, Du. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Dadan. Ya, silakan Pak Husni. Ya, Silakan. ya tertarik masalah PAR ini. Jadi di Palembang tuh cerita sedikit izin Pak kawan-kawan sama Pak dosen. Di Palembang itu ada kebiasaan dulu bawa pisau di pinggang. Jadi tingkat kriminalitas tinggi, tingkat tusuk menusuk tinggi. Karena memang budaya kami di Palembang itu kalau jauh kalau kita mau jalan jauh tuh malah orang tua kasih ini pisau. Ya, anggaplah pisau ini bapak kamu. Jadi kalau ada apa-apa, kamu minta tolong sama pisau ini. Jadi ada suatu budaya seperti itu. Memang susah Pak. Waktu itu Palembang tuh di bawah tahun 2000 itu agak agak sulit. Tapi pendekatannya kemarin memang karena ini berbenturan dengan kultur Palembang kami waktu itu. Ya, cerita sedikit. Jadi apakah itu parah atau enggak? Tapi cuman saya pikir saat itu eh, masyarakat memang di masuknya mereka melalui pengajian-pengajian dan sekolah-sekolah. Saya ingat tuh dua itu. Untuk kemudian berdialog. Memang dialog. Jadi sepertinya memang PAR ini bukan dari atas satu arah tapi ada dialog. Sehingga terlihat seperti itu. Yang kedua di Palembang itu masalah eh, eh, berak di sungai, Pak. Hmm. Jadi, jadi kebudayaan kami itu, Pak,
buang air itu di sungai, di sungai. Jamban ya Pak, di Jamban. Enggak pula di Oh Jamban, Bu. bukan, oh bukan. Kita nongkrong di pinggir Eh, Bisa pinggir. jadi di pinggir jalan ya, di pinggir jalan ada sungainya mungkin di situ ya Pak Husni. Ya, ya, saya saya termasuk pelaku, Pak. Jadi apa sudah dibuat Pak jamban-jamban itu. Jamban-jamban itu sudah dibuat. Kemudian adalah beberapa kelompok masyarakat apa peneliti masuk kemudian memberikan pengetahuan. Tapi memang saya karena saya pelaku Pak, aneh juga Pak. Itu ada jamban di sebelah. Saya lebih suka nongkrong di pinggir sungai untuk menyelesaikan eh, hajat dunia itu. Jadi ada kemudian mereka melakukan sosialisasi dan dialog juga Pak. Jadi mereka itu bertanya, kenapa kita lebih suka ke Jamban sorry, kenapa lebih suka kita ke pinggir sungai? Kalau Jamban itu Bu Yunita masih ada bangunannya ya? Ada, iya ada. ada setengah Ah, ya maksudnya. setengah itu. Nah ini tidak ada Bu. Hmm, Jadi betul-betul kita alamnya, eh, alam. cuma pakai sarung aja Bu. Ada dialog. Jadi memang saya kembali seperti itu. Jadi ada beberapa orang sebetulnya tidak mau berpartisipasi itu pertama mungkin karena kultural. Tapi yang lebih besar waktu itu saya rasakan di kampung saya itu karena malu sebetulnya. Malu. Nah, ketika mereka tidak berpartisipasi ya termalu, beberapa orang itu saya lihat dia lebih banyak melihat, memantau. Dia tidak berdialog, tidak masuk, tapi dia melihat tingkah laku. Jadi apa ya? Observasi ya. Jadi memang orang-orang itu duduk ngobrol tidak membicarakan masalah penelitian, tapi dia melihat siklus kebiasaan kami itu. Eh, ada beberapa pertanyaan, tapi itu hanya untuk yang aktif. Jadi untuk yang tidak aktif, mereka kayaknya lebih banyak mengamati, mengamati saja itu. Tapi eh, kenapa mereka malu? Mungkin secara pribadi masing-masing, tetapi apa? Kalau mereka jadi tidak keluar kita alasannya apa dan apakah itu mengganggu validitas data hanya berdasarkan observasi saja saya nggak paham. Tapi kalau untuk pisau di pinggang itu menurun sekali Pak Dadan. Eh, dari dan lumayan lama menurun sekali sehingga tahun 2000 ke atas itu sudah sangat jauh apa namanya kesadarannya. Tapi kalau untuk buang hajat di pinggir sungai itu cuman sekitar setengah tahun ya mungkin ya. Setengah tahun di kampung saya itu mungkin lebih kurang dikit lah seperti itu. Kemudian ada balik lagi lah. Ada beberapa persen yang balik kepada eh, kebiasaan lama. Jadi maksud saya sepertinya memang untuk menemukan masalah itu sebetulnya yang memahami masyarakat ya Pak ya. Jadi mungkin dialog itu tadi adalah menanyakan bagaimana efek. Kalau kita menanyakan apa masalahnya, mungkin dia berpikir macam-macam karena mereka mereka tidak memahami mungkin sebabnya apa. Tetapi kalau kita ajak bicara dia efeknya, nah dari efek itu sebagai bentuk hal kesadaran karena hal itu dirasakan langsung oleh mereka. Kedua, bagi yang tidak aktif, mungkin observasi yang tidak, mungkin pengamat atau peneliti bisa melakukan observasi non partisipan ya, mengamati walaupun nanti validasinya kalau kebanyakan mungkin agak susah ya Pak. Seperti itu Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan. Iya betul sekali Pak Husni, apa yang tadi disampaikan itu dialami sendiri oleh saudara saya. Saudara saya eh, mempunyai istri orang Palembang, kemudian suatu waktu pulang kampung lah, saudara saya itu mengantar istrinya ke Palembang. Sesampainya di pasar mungkin ada sedikit senggolan badan yang berujung tatap mata. Tiba-tiba saudara saya itu tidak bibu, tidak basa-basi, tidak apa langsung aja di ini perutnya itu digores Dituja, pakai pisau. dituja, Iya, gitu. dituja bahasanya. Iya.
akhirnya jadi karena saudara saya itu memang apa tamu atau pendatang, jadi lebih lebih memilih mengalah gitu walaupun dengan perut yang berdarah-darah. Tuh, walaupun tidak tahu ini alasannya kenapa, cuman senggolan badan aja terus tatap mata tiba-tiba langsung keluar pisau gitu. Ya mungkin ini juga dalam penelitian PAR ini eh, perlu sekali dilakukan gitu. Tapi tadi saat disampaikan oleh Pak Bosni bahwa keadaan semacam ini sudah menurun gitu kan. Nah itu Pak, eh, apa akibatnya? Apa kenapa keadaan yang biasa membawa pisau masalah itu sekarang sudah menurun? Mungkin adalah fenomena tersendiri yang sehingga mengakibatkan perubahan itu terjadi gitu kan. Kalau untuk buang air di alam mungkin itu juga mesti di ini dicari solusinya dan sebagainya bagaimana supaya itu bisa mungkin diturunkan atau hilang sama sekali karena itu kurang bagus ya untuk kesehatan dan untuk pemandangan gitu gitu Pak Husni gitu. Baik, mungkin ada lagi silakan teman-teman Mas Mana Pak Husni, terima kasih Ibu Yuni, ada yang lain? Ya, mau tanya Pak Dadan. Assalamualaikum Silakan. Pak Dadan Ramdan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Ya, Silakan Pak. makalah yang dari kelompok 6 tadi ya, Pak Dadan. Saya mau bertanya sedikit tentang kita kan ada 4 mata kuliah metodologi yang diajarkan di semester 2 ya, semester bawah di kurikulum isi Cirebon ini. Nah, saya yang agak heran metodologi PAR ini agak berbeda dengan 3 mata kuliah metodologi yang lain karena saya melihat lebih cenderung ke penelitian sosial. Kalau diarahkan ke metodologi penelitian hukum atau penelitian hukum Islam, itu tingkat nyambungnya agak renggang sekali. Karena kalau kita membuat penelitian, mengaku bahwa ini penelitian hukum ya, karena kita ambil jurusan HKI, maka minimal ada cantolan 1 atau 2 peraturan perundang-undangan yang kita rujuk. Nah, ketika kita berbicara tentang PAR, ya, itu baik sebagai subjek atau objek masyarakat itu yang akan kita riset, itu belum tentu dia paham tentang dasar hukum yang sedang kita pakai sebagai rujukan atau sebagai perbandingan dari fenomena yang kita sedang teliti. Saya ada kejadian nguji tesis bareng Pak Husni ya. Di Prodi S2 itu ada mahasiswa yang meneliti tidak ada cantolan dasar hukumnya, meneliti terlalu fenomena sosial ya. Dia meneliti tentang alat kesehatan di suatu rumah sakit. Ya. Nah, permasalahannya itu tidak membahas, tidak mencantolkan dasar hukum yang mau dikritisi ya, atau sebagai rujukan. Ya, akhirnya kami tolak judulnya, kami suruh rubah ya. Nah, ketika kita kembali ke PAR, saya jadi agak bingung ini. Bingungnya apakah ini bisa dipakai metodologi ini untuk penelitian hukum karena jurusan kita HKI atau cuma dipakai untuk penelitian di bidang ilmu sosial. Itu yang mau saya tanyakan Pak Dadan Ramdan ya. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Aduh, terima kasih banyak Pak Ari. Mungkin saya juga belum banyak ya memahami terlalu dalam tentang Pak Ari. Tapi ini tadi disinggung tentang dasar hukum ya tadi. Sekarang ada suatu fenomena di mana eh, viralitas yang terjadi khususnya di daerah Jawa Barat ya dengan adanya KDM Kang Deddy Mulyadi itu menyelesaikan masalah-masalah sosial ini dengan cepat gitu kan. Tidak hitungan hari gitu kan. Detik itu, jam itu juga masalah sosial itu udah bisa selesai gitu kan. Kalau untuk melihat dasar hukum, mungkin harus ada rapat dulu, ada kajian dulu, ada pertemuan dulu dengan misalkan lah pejabat setempat, baik dari desa, camat, bupati, gitu kan, atau anggota dewan gitu kan. Tetapi
fenomena yang terjadi di Jawa Barat itu, masalah-masalah sosial itu banyak yang diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penelitian terlebih dahulu. Nah, ini mesti kita ini ya, mesti kita kaji bersama gitu kan. Gimana dengan kekuatan eh, sosial media, viralitas gitu kan. Masalah itu bisa cepat diselesaikan. Ditambah inti daripada permasalahan sosial itu hampir kebanyakan berbasis tentang ekonomi gitu. Jadi kalau itu sudah bisa diselesaikan, setengah dari permasalahan itu mungkin bisa diselesaikan. Jadi untuk menyelesaikan keseluruhan permasalahan bisa lebih cepat lagi. Itu yang terjadi ya, fenomena di Jawa Barat dengan adanya ADM dengan viralitas dan sosial media dan kontennya itu. Jadi eh, memang penelitian PAR ini saya kira kita semua tahu bukan hanya data saja yang diperlukan. Tadi saya sebutkan bahwa penelitian PAR ini hasilnya adalah perubahan sosial karena ini menyangkut dinamika di masyarakat gitu kan. Apa yang terjadi di masyarakat baik itu kriminalitas ataupun kebudayaan dan lingkungan setempat gitu kan. Jadi bukan hanya data saja yang kita perlukan, tetapi perubahan daripada masyarakat dan eh, setelah kita terjun, masyarakat itu menjadi lebih tahu, lebih paham lagi dan ya artinya ilmunya jadi tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah ini caranya seperti ini gitu kan. Tuh. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak Arif ininya penjelasannya gitu kan. Mungkin Mas Arif mau menambahkan Arif Nur Cahya atau ada yang lain, Mas Manap dan sebagian atau teman-teman yang lain, silakan. Cukup atau masih ada? Silakan. Kalau masih ada teman-teman yang belum puas atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum nanti Pak dosen untuk lebih jelasnya tentang persiapan melakukan PAR ini. Karena materi diskusi pada kesempatan ini adalah persiapan melakukan partisipasi penelitian PAR. Sepertinya eh, tidak ada lagi Pak yang mau bertanya. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan Pak untuk eh, menambahkan dan menjelaskan lagi lebih luas lagi tentang PAR. Ya, terima kasih untuk kelompok 6 ya. Eh, mulai masuk pada hal-hal yang teknis rigid. Dan tadi sudah dijelaskan secara lumayan teliti. Nah, menarik juga oleh Pak Husni tadi udah mengambil contoh konkret dari pengalaman masyarakat dan mengubah masyarakat, tapi mengubahnya itu tidak berarti eh, dari luar, tapi dari masyarakat itu sendiri. Nah, saya coba mau apa namanya ingatkan lagi soal eh, tahap awal atau sebelum nanti saya jelaskan yang terakhir soal apakah penelitian dengan pendekatan PAR itu bisa meneliti soal-soal hukum. Pengalaman
nanti teman-teman bisa baca ya, ada beberapa pengalaman lembaga bantuan hukum justru ketika apa namanya menguatkan kesadaran hukum di masyarakat itu justru para peneliti lembaga-lembaga bantuan hukum itu dengan menggunakan pendekatan metodologi PAR. Misalnya ada beberapa, misalnya LBH Jakarta juga melakukan begitu. Jadi mungkin tidak meneliti aspek normatif hukumnya, misalnya soal kenapa hukum ini penting dan apa namanya berbasis asas apa hukum ini dikeluarkan atau diundangkan, itu tidak masuk memang. Itu jelas itu metode apa namanya literal gitu. Karena itu berbeda dengan orientasi metodologi PAR. Metodologi PAR itu jelas orientasinya pada perubahan sosial. Karena itu yang diteliti apa namanya yang diteliti itu adalah soal aspek-aspek sosialnya. Aspek sosial itu bisa berangkat dari apa saja. Boleh dari persoalan hukum yang kemudian tidak dipahami oleh masyarakat, lalu bagaimana masyarakat untuk paham misalnya, itu aspek sosialnya lalu yang digunakan. Misalnya juga soal pemahaman agama di masyarakat, bukan normatif ajaran agamanya yang diteliti, tetapi pemahaman masyarakatnya tentang agama, tentang ajaran agama. Jadi aspek sosialnya yang dikejar. Itu metodologi penelitian PAR. Yang kedua, perlu diingatkan lagi ya bahwa penelitian PAR itu si peneliti bukan orang asing gitu, di komunitas itu. Bukan orang asing itu maksudnya posisinya bukan memposisikan diri sebagai outsider, tapi berupaya si peneliti itu menjadi insider, orang yang ada di dalam komunitas itu. Makanya ada tahapan-tahapan bagaimana masuk ke komunitas agar posisi insider itu bisa nampak si peneliti itu. Nah, apa namanya? Mungkin nanti secara praksis nanti mungkin setelah ini bisa teman-teman praktekkan ya di lingkungan sosial masing-masing. Apa namanya? Tadi sebenarnya contoh-contoh yang dikemukakan oleh teman-teman itu cukup menarik soal perubahan. Jadi perubahan sesuatu yang lahir dari masyarakat bukan dari atau bukan didorong dari pihak eksternal, tapi justru dari proses pembelajaran lalu melahirkan kesadaran yang itu muncul dari internal. Internal itu maksudnya di komunitas ya, di komunitas. Ya itulah kalau itu prosesnya terjadi, maka ya itu salah satu yang apa namanya yang dikehendaki oleh PAR. Karena itu PAR itu lain-lainnya ya secara instrumentalnya banyak. Jadi teman-teman harus memahami soal uh, apa namanya mapping, memahami soal transact, memahami soal analisis apa namanya data. Mungkin saya akan share sedikit ya, ini sebagai langkah-langkahnya. Saya bisa ini nggak, bisa sebagai co-host yang di satunya, bukan yang ini ya, bukan yang saya lagi buka share, tapi yang tertutup, yang Rosidin Fahmina. Supaya saya bisa share, karena yang ini pakai ada suaranya pakai HP, yang tidak punya suara saya pakai laptop, mixnya trouble. Bisa ya? Tolong yang co-host bisa pinjam sudah. sebentar saya sebagai co-host. Sampun, Bisa? Pak, sudah. Jadi, sampun. Ya. Nah, ini saya coba
coba ingatkan lagi ya soal ini. Teman-teman membayangkan begini, Anda datang ke satu komunitas yang sebelumnya Anda tidak kenali. Caranya bagaimana kira-kira teman-teman atau Anda itu bisa diterima di komunitas itu? Coba ada yang bisa cerita? Atau begini, ada orang dari luar daerah datang ke sebuah tempat entah kerangka studi atau kerangka eh, karena dapat pekerjaan di luar kota atau karena datang dia sebagai eh, apa namanya anggota warga baru, misalnya karena menikah dengan warga yang di luar kota. Kira-kira cara teman-teman untuk masuk itu bagaimana? Yang kira-kira Anda merasa menjadi bagian dari komunitas itu atau masyarakat itu. Coba ada yang mau berbagi kira-kira bagaimana caranya? Saya Pak, Ya boleh. kalau saya itu pertama kita ke masjid dulu Pak, aktif di masjid dulu Pak. Karena kan masjid itu kan Ke sentral Pak. masjid dulu. Iya, sering Hmm. aktif di masjid ya seperti sering azan atau sering datang ke sana kalau ada acara di masjid. Nah, dari situ kan kita kan bisa ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Pasti, ya nggak pasti juga sih, tapi mayoritas kumpul di masjid pasti di acara-acara tertentu kayak Hmm. tahlilan mingguan biasanya, Hmm. atau sholat Jumat itu kan kita aktif di sana terus sering ajak ngobrol gitu, tanya kabar dulu atau tanya-tanya latar belakang, ngobrol-ngobrol santai akrab gitu sih Pak. Karena kan pasti RT Ya, ya, masuk. terus tokoh agama di situ. Itu dulu Oke. Pak awal untuk Itu awalnya. satu cara ya, satu cara masuk ke satu tempat masjid. Lalu yang kedua, mencoba untuk membangun komunikasi ya. Kan tetap saja kalau orang datang ke satu tempat, misalnya di masjid, tapi kalau kitanya diam saja, kita dapat apa? Dapat nggak sesuatu? Tidak kan? Karena itu eh, pintu masuknya bisa berbagai hal ya. Satu misalnya ke tempat tadi masjid. Bisa juga ke saudara-saudara yang dikenali secara dekat. Tetapi membangun komunikasi, kira-kira begitu. Membangun komunikasi itu untuk memastikan apa namanya kita mengenali kunci-kunci atau tokoh-tokoh kunci yang ada di tempat itu. Itu penting itu. Karena nanti kalau di par atau di pit uh, isif itu kan ditaruh di satu tempat. Lalu di satu tempat itu kita mau mendapatkan sesuatu itu harus menyiapkan instrumen ya, instrumen macam-macam tuh. Kalau social map berarti sebelum datang kita harus men-searching tempat itu kayak apa misalnya. Lalu ketika datang mengkonfirmasi, berkomunikasi, apa namanya, inkulturasi agar membangun trust building, baru akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Jadi ketika turun lalu berkomunikasi, itulah yang uh, lalu kita mendapatkan data, informasi yang sebelumnya mungkin kita sudah dapati dari dokumen-dokumen digital misalnya. Ketika itu datang dan uh, berproses di dalamnya, itu satu langkah sudah dilakukan dalam konteks persiapan sosial map atau pemetaan sosial. Karena pemetaan sosial itu kan mengidentifikasi orang-orang, tokoh kunci, terserah tuh mulai dari tempat masjid, bisa juga ketemu di yang mana kira-kira yang itu menemukan informasi yang dianggap penting. Lalu yang kedua, pemetaan awal ya, pemetaan masalah awal. Misalnya kita tidak tahu nih di sini itu rawan kriminalitas misalnya atau rawan peristiwa-peristiwa kriminalitas.
Karena itu kita melakukan pengamatan. Pengamatan itu bisa kayak orang survei yang penting mengamati soal relasi sosialnya kayak apa. Relasi sosial itu sebenarnya untuk mengukur struktur sosial yang berlangsung itu kayak apa. Misalnya, mana sih orang yang paling dianggap tinggi secara sosial di masyarakat itu, kan bisa dicek tuh. Apakah kalau dia posisinya sebagai kepala desa atau sebagai tokoh agama misalnya. Oh, ternyata di masyarakat ini yang justru dihormati adalah uh, tokoh agama. Nah, berarti kan kita mendapatkan informasi atau kita memahami soal struktur sosialnya. Lalu budaya yang berkembang kayak apa? Entah itu budaya sosial yang secara umum maupun sosial keagamaan. Misalnya tradisi-tradisi yang berkembang di satu komunitas yang kita datang itu mana yang hidup, mana yang dominan. Untuk apa? Untuk memastikan kita tidak salah langkah. Jangan-jangan tradisinya berbeda. Nah, kalau berbeda kan berarti ada proses apa mengkomunikasikan dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Nah, baru setelah itu akan menemukan masalah-masalah pokok yang ini penting sebagai pemetaan atau persiapan awal. Yang ketiga, hadir secara fisik ya. Jadi makanya di PIT itu tidak boleh ada orang apa namanya nitip absen tapi dia tidak ada di lapangan itu. Pasti dia tidak akan mengenal karena PIT itu kan ingin merasakan apa yang dirasakan di komunitas itu. Artinya melebur dan beraktivitas bersama dengan masyarakat. Dan kalau itu sudah terjadi, nanti posisi si peneliti itu pada prosesi berikutnya lebih terlihat sebagai fasilitator di tengah-tengah masyarakat. Mungkin tidak terlihat sebagai penelitinya. Sebagai penelitinya mungkin nanti ketika dia menstrukturkan proses-proses yang dia temukan. Tetapi di lapangannya sebisa mungkin dia sebagai fasilitator yang karena fasilitator perannya adalah memberi kesempatan orang-orang di komunitas itu untuk bisa bicara, bisa mengungkapkan, bisa menceritakan apapun yang jadi topik pembicaraan. Karena itu kita posisinya tidak dalam rangka menggurui, tidak dalam rangka memberikan apa namanya nasihat. Justru ketika ada masalah, fasilitator itu menanyakan kepada orang lain di komunitas itu, gimana tuh kalau ada masalah begini, Bapak Ibu yang lain kira-kira apa yang perlu dilakukan? Misalnya muncul pernyataan dari yang lain. Nah, ketika muncul dari yang lain itu kita mengkonfirmasi saja apakah ini relevan dengan apa yang menjadi masalah oleh si Bapak A ini misalnya. Lalu yang lain menggongi misalnya, menggongi itu maksudnya mengiyakan atau mengkonfirmasi dari. Jadi sebenarnya posisinya posisi peneliti kira-kira begitu. Dari situ prosesi apa namanya inkulturasi jadi terjadi. Jadi tidak lagi kita asing di tengah-tengah komunitas itu. Nah, penting ini sebagai kata kunci. Kira-kira begitu ya untuk penekanan. Nanti kalau soal berikutnya kan nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, soal ada orang kemandeg, ada orang yang secara komunikasi stag atau mandek. Nah, itu teman-teman harus belajar komunikasi. Belajar komunikasi itu jika ada beberapa orang tidak cukup punya keberanian ngomong di forum, di sela-sela apa namanya informal, entah sedang merokok atau makan atau uh, apa namanya santai, itu bisa kita ganti secara personal sehingga kita mendapati apa yang dia rasakan, apa yang dia apa namanya ingin ungkapkan gitu. Itu biasanya
pintu masuk model-model orang yang uh, tidak cukup punya keberanian di satu. Misalnya kalau di FGD itu kan banyak orang yang terlihat dominan, tapi beberapa orang itu stuck karena mungkin relasi kuasa, karena mungkin dia masyarakat biasa lalu yang ngomong itu tokoh, jadi ewu pakewu untuk menimpali itu kayaknya ada kekhawatiran, tidak punya keberanian. Nah, karena itu boleh tuh si peneliti yang posisinya sebagai fasilitator di komunitas itu mendekati secara personal. Dan ketika ada ekspresi-ekspresi emosional yang muncul, maka si fasilitator atau si peneliti itu justru kesempatan untuk menimpali balik dengan cara-cara yang asertif. Asertif itu menghargai ya, menghargai pendapatnya, menghargai emosinya, menghargai. Misalnya begini, ketika dia marah atau apa terhadap peristiwa tertentu yang dia ingat, jawaban kita mungkin dengan cara bukan menimpali materinya, tetapi mengkonfirmasi perasaannya. Misalnya dengan pernyataan-pernyataan, mungkin kalau posisi saya seperti Bapak, jangan-jangan juga akan seperti yang Bapak ekspresikan, misalnya gitu. Artinya, perasaan yang dia ekspresikan itu sepertinya juga dikonfirmasi, walaupun nanti setelah proses penyadaran, kita bisa menggali lebih dalam untuk menerapkan pola-pola ekspresi yang kira-kira tepat. Misalnya kalau marah itu tidak terlalu tepat, tetapi tidak langsung pada saat awal dia melakukan ekspresi. Tapi nanti setelah trust building-nya itu tinggi, pasti ada hal-hal yang mereka atau orang tertentu yang emosional itu bisa apa namanya, bisa kita dekati. Contoh-contoh Par, saya kira cukup banyak ya pengalaman-pengalaman perubahan sosial di tengah masyarakat yang tadinya seperti apa lalu berubah seperti apa, itu justru banyak berubah itu berangkat dari internal gitu loh. Internal itu bisa jadi karena ada proses edukasi, lalu edukasi itu berpengaruh lalu melahirkan kesadaran individu-individu, lalu melahirkan kesadaran yang kolektif. Jadi sebenarnya proses edukasi itu hanya instrumen, karena bisa jadi edukasi yang membosankan, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri bisa jadi. Tetapi apakah betul-betul dia merasakan ownership terhadap isu itu belum tentu, karena itu memang berulang-ulang untuk mendekati. Nah, soal template, apa namanya, template ini, timeline atau prioritas waktu. Memang kalau penelitian model PAR yang dibatasi seperti PIT, itu memang harus berbagi peran semaksimal mungkin. Karena biasanya PIT itu kan kelompok ya, misalnya ada 10, ada 8, bahkan sedikitnya misalnya ada 7 orang. Semaksimal mungkin 7 orang itu berpartisipasi untuk prosesi agar proses inkulturasi itu betul-betul berjalan di masyarakat atau di komunitas. Kalau itu sudah berhasil, sebenarnya nanti tinggal menyusun langkah-langkah untuk prosesi memahami masalah. Ketika memahami masalah lalu dikonfirmasi ke komunitas atau masyarakat diiyakan, maka didiskusikan lagi dengan komunitas bagaimana caranya kira-kira ini bisa terkurangi misalnya. Kira-kira itu sebagai penegas, tapi teman-teman tadi sudah relatif memahami ya. Nah, tapi kata kuncinya PAR itu metodologi penelitian sosial. Jadi bukan metodologi penelitian yang basisnya literal atau normatif. Jadi yang diteliti masyarakatnya, bahwa temanya ingin mengetahui kesadaran hukum atau kesadaran pemahaman agama ajaran tertentu misalnya. Itu boleh saja, tetapi yang mau kita lihat itu bagaimana yang terjadi di masyarakatnya. Kalau misalnya itu dianggap masalah, kira-kira pernyataan masalah itu kira-kira lahir dari apa yang dimunculkan oleh masyarakatnya sendiri. Dan bagaimana mengubahnya juga termasuk yang mengkonfirmasi kepada. Nanti si peneliti tinggal melakukan prosesi-prosesi ininya,
sistematisasi apa namanya pengetahuannya gitu loh, pengetahuan dari apa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat itu sebagai sebuah hasil riset. Dan tentu saja cara atau metode-metode dasar, misalnya metode mengkonfirmasi, triangulasi, terus cek and recheck, itu tetap itu standar penelitian, metodologi penelitian. Tetapi orientasinya bukan sekedar mendapatkan data lalu ditinggal, tetapi data itu sebagai hasil dari proses komunikasi kita yang baik dan disadari oleh masyarakatnya, bukan oleh kesadaran si peneliti. Tinggal mencatat dari kesadaran-kesadaran yang dinyatakan oleh masyarakatnya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan atau cukup paham ya? Karena ini sebenarnya nanti akan paham kalau teman-teman akan mempraktekkan betul di lapangan gitu. Karena para itu kan sasarannya kan komunitas atau masyarakat. Atau kalau misalnya ada di Cirebon itu ada satu desa yang hobinya setiap musim menjelang Lebaran itu tawuran. Sampai bertahun-tahun itu tidak pernah selesai. Dengan pendekatan penegakan hukum bahwa itu tindakan merusak dan melanggar hukum, tetap saja itu tidak mengubah perilaku itu. Itu perlu tuh pendekatan par itu untuk masuk agar kita memahami, begitu juga mereka memahami bahwa itu tuh masalahnya. Tetapi kira-kira bahwa itu masalah itu kira-kira bukan lahir atau bukan dari pernyataan yang kita keluarkan, tapi bagaimana caranya itu keluar dari pernyataan mereka sendiri. Nah, kalau itu sudah keluar, itu kunci penting itu. Kunci penting bahwa ini varian udah masuk. Sehingga kita mendorong, memfasilitasi, menggali agar inisiasi solusi itu lahir dari si masyarakat itu. Kalau misalnya ada pernyataan bahwa itu masalah dan diakui oleh masyarakat, dan bagaimana cara berikutnya itu kira-kira berangkat dari keadaan yang dimunculkan oleh masyarakatnya sendiri. Kalau itu keluar dari pernyataan masyarakat, itu lebih enak untuk memfasilitasi menggali masalah-masalah yang lanjut. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa masuk ke mata kuliah teori transformatif ya. Tadi di ini Pak disinggung oleh Pak Arif tuh, Arif Rahman itu kalau ada responden yang menanyakan dasar hukum, tak gimana Pak itu menjawabnya tuh? Dasar hukum apa misalnya? Ya mungkin undang-undang lah gitu kan. Undang-undangnya apa nih? Oh, Peneliti datang ke tempat ini meneliti oh, adat legalitas, berarti masyarakat, legalitas si peneliti ya. legalitas gitu. Ya Nah, mungkin begitu Pak. biasanya kan par itu kan uh, dari sisi, misalnya kalau dari kampus, dari sisi prosedural kan biasanya dilalui oleh kampusnya sendiri. Misalnya kampus sudah melakukan kerjasama dengan Kesbangpol, setiap tahun akan melakukan prosesi PIT dengan pendekatan par. Tiap tahun akan berganti-ganti desa tuh. Nah, legalitasnya itu bisa didapat dari uh, izin par atau PIT. Kalau Fahmina kan, kalau ISIP itu kan PIT ya. Itu menjadi legalitas yang dipegang oleh teman-teman yang akan melakukan penelitian. Yang kedua, itu izin yang dimunculkan dari Kesbangpol itu. Kalau misalnya kita melakukan PIT atau PAR dengan pendekatan PAR itu berangkatnya dari perguruan tinggi. Kalau kita berangkatnya dari institusi sekolah, ya berarti legalitasnya
melalui apa namanya institusi sekolah, kita sebagai peneliti mau melakukan proses penelitian di masyarakat itu, lalu disampaikan ke, misalnya kalau pertanyaannya itu, tapi kalau apakah penelitian hukum itu bisa dilakukan di masyarakat dengan pendekatan PAR, bisa, tetapi soal apa namanya konteks sosialnya, bukan kerangka normatifnya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Mas, penjelasannya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Sedikit. Kok nggak bisa? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira bisa masuk ke mata kuliah yang kedua ya. Mungkin ada jeda, Pak, 10 menit mungkin. 10 menit. Oh, 10 menit. Baik. Tapi Bisa. sudah ada ya petugasnya ya? Ngopi dulu, Pak. Ya, sudah ada, Pak. Oke. Oke, baik. 10 menit berarti nanti kita akan masuk jam 19.59 atau jam 8 lah ya. Jam Jam 8. 8 lah. Jam Dua 8. sama-sama. Oke. Iklan dulu, Pak. Ini masuk iklan. Ya, baru sampai kosan juga saya.